anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertaku selamanya. Anugerah dan berkat dari Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus besertaku selamanya. Sampaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sungguh-sungguh untuk beberapa waktu, untuk sungguh-sungguh memuji, untuk menyembah Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh agar hadirat Tuhan bisa turun di tempat kita masing-masing. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Hadirat-Mu turun Tuhan, perlindungan-Mu turun Tuhan, mujizat-Mu turun kepada setiap kami masing-masing Bapa. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Bapa. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, pagari dengan api roh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah tentara malaikat surgawi-Mu Bapa berkemah di sekeliling kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan dan memperkatakan Mazmur 91 dan dilanjutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya persilakan untuk yang bertugas. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya lah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langgai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga di ayat 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Saya persilahkan. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya.
dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir, melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat baik. Boleh lambaikan sekali lagi saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Boleh bersalaman dengan kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik buat saya, buat kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih dalam Tuhan, biarlah roh tercurah dari surga buat setiap kita, masing-masing dimanapun kita berada. Kita akan bersuka cita saudara, siapkan hati, kita akan bersuka cita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Sekali lagi katakan satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan.
Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus turut tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Semua bangsa-bangsa akan mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, Allah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah, Dialah Raja kami. Engkaulah Raja, penolong hidup. Engkaulah Tuhan. Segala bangsa kan mengaku Yesus Tuhan. Segala bangsa mengaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
haleluya. 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 Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Sekali lagi saudara dengan sungguh-sungguh katakan, tanda-tanda telah nyata. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan ya Tuhan. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Dan kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini Tuhan, Kau selamatkan keluarga kami. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita menyembah Allah yang hidup, menyenangkan Allah kita, senangkan Allah yang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan yang Kau beri. Terima kasih mujizat yang Tuhan beri. Kekuatan dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan, sungguh baik Kau Yesus, sungguh baik Kau Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau putus Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara. Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa, Tuhanku gagah perkasa, Tuhanku ajaib. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih urapan-Mu Tuhan. Tidak dapat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan agar ku tak sesat di jalan. Sekali katakan, bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus. Amin Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh,
agar ku tak sesat di jalan. Katakan tanpa Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Bersama Tuhan ku tak akan jatuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, para pengerja, para jemaat GBI Ujung Menteng, Pos PI Roma, Pos PI MTPC, apa kabar semuanya? Salam semua, luar biasa. Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik aja. Ya, kondisi sekarang sudah semakin lebih baik dan percaya di dalam Tuhan kita semua semakin baik di tahun 2022 ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati. Kita buka hati, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima tuntunan Tuhan untuk kita seminggu ke depan di bulan Maret ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau menerima lawatan-Mu. Kami mau menerima hadirat-Mu Tuhan untuk setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini. Lawat kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan-Mu. Apa yang menjadi remah dalam kehidupan kami ke depan Tuhan. Hingga kami tidak mudah menyerah. Kami tetap kuat di dalam kondisi yang saat-saat ini yang kurang baik. Tapi kami yakin di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ada kebaikan. Di dalam Engkau kami kuat. Ya Aba, ya Bapa. Buka hati kami, pikiran kami. Lawat kami. Urapi pembicara Tuhan saat ini, Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan, tahirkan. Biar hanya rema-Mu, firman-Mu saja yang keluar Tuhan. Biar hanya kemuliaan untuk-Mu saja Tuhan. Siapkan hati kami yang mendengar. Biar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami mampu melakukannya. Dan kami percaya Engkaulah Allah Yehova Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang beserta kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya menyampaikan khotbah visi yang Bapak Gembala Pembina kita, Pendeta Insinyur Niko, sampaikan di Menara Doa Pelayan Jemaat bulan Maret ini, tanggal 5 hari Sabtu yang lalu. Di dalam firman-Nya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022, Tuhan memberikan tema ini untuk gereja kita, GBI Gatot Subroto, dan melalui gembala kita, berpesan melalui firman-Nya di dalam Yesaya 43, ayat 18 sampai 21.
Secara cepat, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan firman-Nya. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu Saudara sekalian, visi tahun 2022, Yesaya 43, 18-21. Di dalam tahun paradigma yang baru, ini menjadi tuntunan kita menghadapi tahun 2022. Gereja GBI Gatot Subroto. Sedangkan di dalam menara doa pelayan jemaat, gembala pembina kita menyampaikan di bulan Maret ini, menyampaikan tentang musim menuai. Nah, di sini apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Paniko? Dan jemaat Tuhan yang sampai saat ini ada, itu sungguh luar biasa. Semua yang kita alami itu semua karena kebaikan Tuhan. Terkhususnya untuk gereja kita, GBI Gatsu, yang memiliki seorang gembala pembina yang luar biasa, yang bulan lalu tanggal 20 Februari merayakan ulang tahunnya yang ke-73, Tuhan melalui firman-Nya berpesan kepada Paniko, menyampaikan firman-Nya kepada Paniko tentang perumpamaan benih yang tumbuh. Di dalam Markus 4 ayat 26-29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahuinya orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saya tekankan kembali di ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dikatakan bahwa musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Penuaian terbesar ini juga termasuk penuaian untuk generasi muda, generasi Yeremia. Dikatakan, Paniko bersaksi untuk anak-anak muda ini. Dikatakan di dalam kesaksiannya, waktu MDPJ kemarin, Paniko mendapat kabar mengenai APT. Di sana, APT itu apa saudara-saudara sekalian? APT itu Azusa Prayer Tower. Menara doa di Azusa Street Prayer Tower yang kita, GBI Gatsu, dipilih Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk membangun menara doa di APT, di Azusa Street. Itu waktu sekitar yang Februari, Maret, awal-awal Maret, itu Pak Niko mendapat kabar bahwa saat itu APT tiba-tiba kedatangan sekelompok anak-anak muda. Dan ternyata anak-anak muda itu, mereka itu sudah berdoa supaya di tempat itu diadakan atau dibangun menara doa. Puji Tuhan, Tuhan percayakan gereja kita sebagai menara doa, sebagai yang mengelola menara doa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan yang Tuhan pilih untuk gembala kita, untuk memimpin kita memiliki menara doa di Azusa Street, di mana Pentakosta
Pentakosta kedua itu terjadi di sana, di Azusa Street, dibangun sebuah bangunan yang saat ini kita sedang dalam izin renovasinya. Bapak Ibu, kita percaya renovasi itu akan terjadi, bangunan itu akan ada untuk gereja kita menjadi penopang untuk menara doa itu diadakan, didirikan, dan menarik jiwa-jiwa. Bukan cuma jiwa-jiwa sedikit, tapi jutaan jiwa akan datang berbondong-bondong untuk berdoa di sana. Seperti di Indonesia ini sekarang saat ini, di mana di FICC juga banyak jiwa-jiwa yang datang untuk berdoa, berbondong-bondong. Terlebih Azusa Street untuk bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lewatkan kesempatan untuk kita berdoa di APT, di Azusa Street, yang setiap hari Selasa kita bersama Rayon 1G berdoa antara jam 12 sampai jam 1. Siapapun kita yang sempat, linknya ada, tersedia di grup Ujung Menteng. Kita bersama bersatu hati untuk berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa Indonesia, untuk pemimpin bangsa negara kita, untuk Indonesia, untuk gereja kita. Kita bersatu hati, kita unity. Di dalam kita unity, pasti ada penuaian. Penuaian jiwa-jiwa yang besar, yang terakhir, dalam masa-masa ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, itu kesaksian Paniko luar biasa, tanpa kita cuma bisa berdoa. Tanpa kita memberitahu apa, karena itu renovasinya belum selesai. Izinnya itu baru ada, tapi anak-anak muda sudah datang untuk berdoa di situ. Luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Siapapun akan bisa Tuhan pakai, akan bisa Tuhan gerakan untuk terjadinya amanat agung. Amanat agung menjadikan semua bangsa muridku. Itu juga bukan cuma tugas gembala. Gembala pembina, gembala rayon, gembala cabang, gembala kul, itu semua tugas kita semua, bahkan para jemaat. Siapapun kita harus bisa menjadi saksi Kristus, menyampaikan amanat agung. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, hingga penuaian besar itu terjadi. Penuaian besar yang besar dan yang terakhir pada saat ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir itu identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Masa peperangan rohani yang dahsyat, di mana kita harus jadi pemenang. Masa penuaian jiwa besar-besaran identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat, dan kita harus jadi pemenang. Bagaimana caranya kita harus jadi pemenang? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah. Jangan lupa itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu yang kita harus ingat. Dicatat ya, Bapak, Ibu. Kita harus jadi pemenang. Bagaimana caranya? Kita harus mengenakan selengkap senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nggak gampang, tapi kita bisa. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara pasti bisa. Kita perlu perlengkapan senjata Allah. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam. Kita tidak bisa sendirian. Kalau singa melihat di padang belantara, melihat domba sendirian. Domba, pasti singa itu langsung, ya, Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada hambatan lagi, kita tidak bisa lari. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh sendirian. Kita harus masuk dalam komunitas. Seperti saat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di gereja kita ada kul. Ada
kubu doa, ada healing prayer. Di dalam kubu kul itu ada kubu doa. Di dalam gereja kita juga ada healing prayer. Ada menara doa. Ada doa yang kita lakukan setiap hari dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9. Untuk kita sama-sama unity. Dan kita ada kul setiap hari Jumat. Untuk unity, di mana kita bisa saling mendukung, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling berdoa, kita saling mengasihi, kita jadi tahu kondisi satu sama lain. Kita saling mengasihi. Unity, ada komunitas. Itulah yang harus kita bentuk saat ini, dan kita pasti bisa jadi pemenang. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh tokoh Alkitab yang jadi pemenang. Di Yosua, next, kita boleh lihat di Yosua ayat 1 sampai Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kemanapun engkau pergi, supaya engkau Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pak Niko diingatkan mengenai kisah Yosua, pengganti Musa, yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka berperang untuk merebut tanah Kanaan tersebut, dan tanah Kanaan itu direbut dan mereka harus menang. Pada waktu itu, Tuhan berbicara kepada Yosua, setiap kali hendak berperang, next slide berikutnya, setiap kali hendak berperang, begitu juga saat ini, Tuhan berbicara kepada kita hal yang sama. Bagaimana kita menjadi umat pemenang, sama seperti yang Yosua alami. Setiap kali hendak berperang, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, jangan kecut dan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada saat kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan lemah, Bapak Ibu Saudara. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan patah semangat. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita harus tetap berusaha sungguh-sungguh dan berharap hanya pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus. Tujuan kita apa ikut Tuhan? Tujuan kita apa? Kita harus fokus pada tujuan kita. Akhirnya, pencapaian kita, goal kita, tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tinggal di dunia ini, tetap pada tujuan kita. Tujuan kita hari ini, firman Tuhan disampaikan, dan umat Tuhan dimenangkan. Amin. Dan tujuan kita yang terpenting adalah sorga. Kita fokus akan kerajaan sorga, akan hidup dengan cara-cara sorga. Yang ketiga, perkatakan firman Tuhan dan renungkanlah siang malam. Baca firman Tuhan. Berapapun pasalnya, berapa banyak pasal yang saudara baca. Jikalau itu
direnungkan, diperkatakan, dan dilakukan, itu akan menjadi rema. Itu akan menuntun hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kali bangsa Israel akan menaklukkan kota demi kota yang Yosua lakukan ini, mereka biasanya selalu tanya, Tuhan, bagaimana caranya untuk menang? Karena mereka harus menang. Harus merebut kota yang sudah ditetapkan Tuhan. Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Israel, bangsa perjanjian Tuhan. Namun terkadang kita lalai. Yosua juga seperti itu. Kadang mungkin karena biasa menang. Tuhan beserta kita, kita pasti menang. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, namun pada saat mereka lalai, pada saat mereka ada kesombongan. Nah, itu tidak baik dan itu tidak boleh ada di dalam kita. Contohnya Yosua pada saat merebut kota Ai. Kota Ai itu di sebuah kota yang kecil yang mungkin karena udah biasa perang menang, merebut bangsa, merebut kota-kota yang besar-besar, sehingga lupa, sehingga menganggap sepele. Nah, dan tidak bertanya pada Tuhan, harus bagaimana, harus begini, harus begitu. Biasa menang, merebut kota yang besar, ini ada masalah, ada yang kecil, sudahlah pasti menang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetap kita harus tanya Tuhan. Setiap kali bangsa Israel melangsungkan kota demi kota, mereka selalu bertanya, tapi kali ini tidak. Mereka menganggap sepele karena kota itu adalah kota yang kecil. Setelah itu yang terjadi adalah mereka kalah. Mereka kalah dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena di antara bangsa Israel, karena di antara kita ada yang berbuat dosa. Yaitu seperti si Afan. Hingga Tuhan menjadi murka. Tapi Yosua di sini sebagai kepala. Sebagai orang yang tahu kesalahannya. Mereka bertobat. Kita juga seperti itu. Jika sudah berbuat salah, cepat-cepat introspeksi diri. Minta ampun, bertobat. Bertobat itu bukan cuma sekali. Tapi harus kita lakukan bertobat berkali-kali kalau kita ada salah. Tapi bukan tobat kumat. Karena bertobat itu adalah minta ampun, berjanji tidak melakukannya lagi. Tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau bertobat, melakukan kesalahan yang sama, itu namanya bukan pertobatan. Bukan bertobat. Itu tobat kumat. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau untuk melakukan kesalahan yang sama, kita harus stop. Aku tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Kalau kita melakukan kesalahan untuk hal yang lain, yang belum pernah kita lakukan, dan kita salah, kita bertobat lagi. Itu yang paling penting. Tapi jangan lupa, tanya Tuhan setiap kali kita ada masalah. Minta tuntunan Tuhan, minta jawaban Tuhan. Jangan anggap enteng setiap masalah yang ada. Introspeksi diri, minta ampun, dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Di tahun paradigma yang baru, kita harus memperhatikan hal-hal ini dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 3. Dalam Wahyu pasal 2 dan 3 mengenai Tuhan kepada 7 sidang jemaat. Pesan itu yang diberikan bagi kita di masa sekarang. Bagaimana untuk menjadi umat pemenang? Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang akan masuk surga. Oleh karena itu, apa yang firman Tuhan katakan harus sungguh-sungguh diperhatikan dan dilakukan supaya kita bertindak hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus bertindak hati-hati.
Contoh kedua, tokoh Alkitab yang jadi pemenang adalah Daud. Daud itu siapa? Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Siapakah Daud? Orang yang berkenan di hati Tuhan karena melakukan kehendak Tuhan. Kita juga semua rindu menjadi seperti Daud, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara rindukah Bapak Saudara menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan dan orang yang mau melakukan segala kehendak Tuhan? Kalau saya terus terang, saya mau menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dan mau berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang tanpa salah, tanpa dosa, tidak. Daud juga orang yang pernah melakukan dosa. Tapi kenapa Tuhan berkenan? Karena setiap kali Daud melakukan dosa, ada dosa yang dilakukannya. Dan Daud itu bertobat. Kita juga begitu Bapak, Ibu, Saudara. Kita tahu nih, Roh Kudus tuh nggak akan diam. Pasti dia mengingatkan kita. Setiap kita yang punya Roh Kudus di dalam hati kita, yang sudah terima Yesus, lahir baru, Tuhan bentuk kita. Roh Kudus itu hidup dalam hati kita, setiap kita orang percaya. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti Tuhan tegur. Roh Kudus ngingetin kita, kamu udah salah. Jangan lakukan ini lagi, bertobat. Bertobatlah Bapak Ibu. Selama Tuhan itu mengingatkan kita, Dia sayang sama kita. Jangan tegak tengkuk, jangan keraskan hati. Berbalik, oh ya Tuhan, aku salah. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Aku mau jadi orang yang berkenan. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin aku. Tidak banyak orang yang seperti Daud berani mengakui kesalahan. Tapi kita harus menjadi seperti itu. Kalau kita salah, kita harus berani melakukan kesalahan, mengakui kesalahan kita. Untuk Tuhan berkenan atas kita. Daud mengalami kesengsaraan besar. Bukan kita cuma yang merasa sengsara, tapi Daud juga pernah mengalami kesengsaraan besar. Dia mau dibunuh anaknya, Absalom. Dia melarikan diri dengan keadaan yang terpuruk, yang memprihatinkan. Dia raja loh. Gak gampang seorang raja melarikan diri dalam keadaan yang memprihatinkan karena mau dibunuh sama anaknya sendiri. Itu gak gampang. Kalau kita berpikir, kita merenungkan firman Tuhan, kita ada di dalam posisi Daud saat kita membaca firman Tuhan, kita renungkan, aduh, bagaimana rasanya? Tapi apakah Daud meninggalkan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Dalam keadaan begitu, Daud tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap bersandar hanya pada Tuhan. Daud dihina, Daud dicaci, dikutuk, dimaki. Di hadapan, kalau kita bilang, ya anak buahnya lah, gitu ya. Di hadapan para pahlawan Daud. Orang-orang di bawah pimpinan Daud. Apakah itu suatu yang enggak memalukan? Nah, itu suatu yang memalukan. Tapi Daud tidak membalas. Seperti Tuhan Yesus juga. Pada saat hari terakhir dia ditangkap. Tuhan Yesus juga. Dia ditangkap, dihina. Tapi seorang muridnya membela Yesus. Waktu
itu tentara dipotong telinganya. Tapi Tuhan Yesus memaafkan, diambil kupingnya, telinganya itu, ditempelkan, sembuh. Daud juga seperti itu. Kita harus mempunyai karakter seperti Yesus. Sama Daud juga seperti Tuhan Yesus. Sanggupkah kita seperti itu? Tidak membalas apa yang menjadi hinaan orang pada saat kita di dalam keadaan terpuruk. 2 Samuel 16 ayat 10 sampai 12. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutuktilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Daud percaya Tuhan pasti memperhatikan kesengsaraannya. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku, kepada Daud sebagai ganti kutuk. Kita percaya Tuhan pasti akan memperhatikan kita dan Tuhan pasti akan membalas. Bukan kita, tapi Tuhan yang pasti akan membalas. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ayat ini juga menjadi pegangan Pak Niko. Dalam menghadapi hal yang sama, Pak Niko memberi kesaksian kalau dia juga pernah, ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga tahu awal mulanya gereja GBI Gatsu yang berdiri, yang banyak orang berpindah dari gereja yang satu ke gereja kita, hingga banyak orang yang gereja-gereja lain tidak senang, hingga memaki, mengutuk. Tapi Pak Niko sebagai gembala pembina kita tidak membalas itu semua. Nah, dia memberi contoh, memberi teladan kepada kita. Untuk kita juga tidak melakukan hal yang sama. Pak Niko ingin seperti Daud menjadi orang yang berkenan. Sama seperti kita juga harus mengerti, kita harus juga menjadi orang yang berkenan. Seperti Pak Niko mengambil teladan Daud, dan kita juga harus mengikuti teladan dari gembala pembina kita. Kita harus mampu memberikan pengampunan untuk orang yang menusuk kita dari belakang kita, untuk orang yang menyakiti kita, untuk orang yang menipu kita, untuk orang yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kita. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang itu. Saya juga pernah ngalamin waktu sama Bapak dulu, bagaimana kita ditipu, bagaimana keadaan kita gimana. Itu nggak gampang. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Kemurahan Tuhan. Kita cuma bisa minta kemurahan Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita semua. Melawan itu semua, Tuhan akan memampukan kita. Bukan kuat gagahnya kita. Pasti Tuhan mampukan kita. Karena Tuhanlah yang berjanji. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Itu Bapak Ibu Saudara. Janganlah pernah berpikir untuk membalaskan sakit hatimu. Janganlah pernah berpikir untuk membalaskan apa ketidaksenanganmu. Biarlah, lepaskanlah pengampunan, minta ampunlah. Tuhan beri kekuatan. Serahkanlah bebanmu pada Tuhan. Serahkanlah semuanya. Menjelang kematian, Daud berpesan kepada Salomo. 1 Raja-Raja 2 ayat 8-9. Jika masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim, dialah yang mengutuki aku. Nah, orang yang mengutuki Daud itu Simei. Tapi Daud tidak membalasnya, dan dia dengan bijaksana mengampuni. Tapi Tuhanlah yang akan memberikan hukuman.
Nah, di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 8 dan 9 itu kesannya itu yang didapat kesannya kayak Daud itu dendam, padahal enggak. Daud itu enggak dendam, enggak nyimpan kepahitan. Cuman Tuhanlah yang tidak mau. Orang yang berkenan itu dibegitukan, dikutuk, dimaki, diapain? Tuhan enggak mau. Dan Tuhanlah yang mempunyai otoritas itu menghakimi, membalaskan apa yang Daud rasakan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, pembalasan haknya Tuhan. Pembalasan itulah yang Tuhan dapat kerjakan untuk membela orang yang berkenan. Jadilah kita orang yang berkenan. Karena Tuhanlah yang akan melakukan semua yang terbaik untuk kita. Apapun yang Tuhan lakukan, baik pembalasan, baik pengampunan, itu Tuhan semua yang mempunyai otoritas. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, di tahun ini, tahun 5782, payback. Slide berikutnya. Di payback. Nah, tahun 5782 payback ini menurut kalender Ibrani dari tanggal 6 September 2021 sampai 26 September 2022 yang kita masuki tahun payback ini, tahun 5782. Pay itu bicara angka 80. Pay itu angka 80 berbicara tentang mulut. Back itu angka 2. Berarti tenda, rumah, atau tempat kediaman. Pay ini, 80 ini bicara tentang mulut. Hati-hati. Perkatakan yang baik. Jangan perkatakan kutuk. Jangan perkatakan yang tidak baik. Apalagi terhadap keluarga kita. Orang yang terdekat dengan kita. Kadang kalau marah, kadang kalau ngajarin anak, kadang kalau lagi benci sama suami, lagi marah, lagi capek di kantor. Pernah enggak terlintas perkataan yang tidak baik? Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya cuma berkata, cabut, tarik, ampun, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, segala perkataanku yang tidak baik untuk keluargaku, untuk suamiku, untuk istriku, aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau tidak berkenan, Tuhan, ampuni aku kesalahanku, memberikan ujaran, kutuk, makian kepada anakku, kepada ini. Aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi aku lepaskan berkat untuk anakku. Perkatakan setiap hari. Berkat untuk suamiku. Dia pergi kerja, Tuhan berkati, Tuhan jagai. Kembali ke rumah dengan membawa pundi-pundi uang. Tuhan cukupkan lebih lagi untuk keluarga. Perkatakan yang baik, hati-hati. Aku sakit Tuhan saat ini, aku sakit, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh, bilur-bilur Yesus sembuhkan. Dengan iman percaya akan Tuhan, perhatikan perkataanmu. Jadilah berkat. Jadilah berkat. Keluargaku diberkati, keluargaku disembuhkan, keluargaku dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Anakku, dia akan jadi teladan dimanapun ia berada. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan Yesus berkati itu. Dan yang untuk yang kedua, angka 2, itu tenda rumah atau tempat kediaman. Rumah kita saat ini di dunia. Tujuan kita akhirnya apa, di mana? Di surga. Kita tinggal di mana? Di dunia saat ini. Dan mungkin kita masih berpikir, bekerja, berbicara, beraktivitas di dunia dengan cara-cara dunia. Tapi sekarang setelah kita tahu bahwa tujuan akhir kita, rumah kita itu di surga. Siapa yang nggak mau rumah kita di surga? Semua mau kan? Ya, kalau kita mau rumah kita di surga, belajarlah mulai dari sekarang berpikir, berbicara, hidup seperti cara-cara surga.
Nanti nggak kaget jadinya. Kalau kita nanti kaget. Gimana ya? Kita hidup dengan cara-cara dunia, tapi kita mau di surga, nggak mungkin lah itu. Kita nggak bisa beradaptasi. Dari dunia ini kita belajar bagaimana kehidupan surga, supaya kita benar-benar diterima di surga. Tidak berbohong, bekerja dengan baik, menjadi teladan. Kalau kita di sini korupsi, mana bisa? Itu cara dunia. Ada di kerajaan surga, ada di rumah kita di surga. Jangan-jangan lewat perbatasan itu juga nggak bisa. Semua juga seperti kita masuk ke negara lain kan, waktu kita cara dunia harus dibuang, kita harus berpikir, karena kita ini warga kerajaan surga, harus berpikir seperti caranya surga. Kita punya paspor lah kalau gitu, ya kan? Kan kita nggak punya paspor kerajaan surga, kita nggak bisa masuk surga. Untuk punya paspor itu harus melengkapi persyaratan-persyaratan surga. Untuk kita melewati perbatasan masuk ke negara orang, kita harus melengkapi berkas-berkas yang ada. Nah itu Bapak Ibu. Kita masuk surga, hiduplah di dunia ini dengan cara surga, supaya kita memenuhi persyaratan untuk masuk surga, untuk menjadi warga kerajaan surga. Dan saat ini, banyak yang kita harus perhatikan dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Semua itu tercetus di dalam apa yang kita pegang hari-hari ini, apa yang kita lakukan, aktivitas, semua terekam di dalam HP. Nggak gampang. Di HP ini, perkataan yang baik, perkataan yang buruk. Ada. Apakah kita bisa mengikutinya? Menjaga kata-kata kita. Nah, hasil survei Indonesia itu dari 16.000 dikatakan ya, Microsoft merilis indeks keberadaban digital. Itu Indonesia tuh masuk, netizennya masuk dalam tingkat keberadaban yang terendah. Berarti Indonesia itu tidak beradab. Indonesia itu siapa? Itu kita. Apakah kita ada di dalam situ? Nah, kita harus ingatkan lagi, apakah orang-orang Kristen juga ada di dalam itu? Karena kita Indonesia pasti ada di dalam situ. Nah, kita yang udah ngerti ini jangan lagi menjadi bagian itu. Kita harus keluar. Saya percaya dari netizen ini, setelah kita tahu ini, netizen Indonesia yang orang Kristen tidak akan lagi berkata kata-kata yang menghujat, tidak lagi berkata kata-kata yang memaki, yang mengumbar kebencian, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya setelah ini disampaikan, bulan ini, bulan berikutnya, bulan depan, netizen Indonesia yang orang Kristen berkata tentang berkata tentang hal-hal yang baik, yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara, khususnya Ujung Menteng semua ya, semuanya. Ujung Menteng menjadi contoh, menjadi teladan untuk mengurangi yang jelek-jelek ini. Saya percaya di dalam masa pandemi ini tidak berpengaruh untuk kita tetap berbuat baik. Ya. Di dalam masa pandemi ini sebenarnya kita harus sungguh-sungguh bertobat. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan mengeluarkan yang tidak baik dari kita, dari mulut kita, dari HP kita melalui tangan ini, supaya kita semua juga harus ngerti. Waktu kita tidak pernah tahu, dulu juga, ya, kok kenapa gini? Kenapa gini Tuhan? Kenapa ini? Waktu kita ini kita tidak pernah tahu siapa yang duluan, karena itu otoritasnya Tuhan. Jadi hati-hati, ya, kita jaga hidup kita.
siapapun kita. Nah, Matius 12 ayat 36-37 kan? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dimateraikan oleh Roh Kudus adalah milik Tuhan. Jadi tidak bisa hidup semaunya. Amin, Bapak Ibu. Kita sudah dibaptis, sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi kita tidak bisa, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita, yang akan menegur kita kalau kita salah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah dibaptis, sudah percaya, rajin baca Alkitab, sudah merenungkan firman Tuhan, melakukannya. Tapi kalau salah tidak pernah merasa ditegur, hati-hati. Adakah Roh Kudus di hatimu? Adakah benar Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Cek introspeksi diri kita. Kalau itu tidak ada, bertobat. Pasti ada yang salah. Kalau engkau sudah lahir baru, engkau sudah dibaptis Roh Kudus, engkau sudah terima keselamatan, kalau ada yang salah, pasti Roh Kudus menegur. Dan engkau harus dengar-dengar. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan engkau. Kalau engkau tidak pernah merasa tertegur, koreksi diri. Bakar. Cari Tuhan, nyalakan apimu, nyalakan Roh Kudus dalam hatimu. Puji sembah Tuhan, baca Alkitab. Ini bukan saatnya kita main-main. Ya, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita mau jadi pemenang, lakukan itu. Koreksi diri kita. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Bukan karena papa kita pendoa, papa kita gembala, ayah kita pekerja Tuhan, pelayan Tuhan. Terus kita pasti otomatis dapat tiket surga. Tidak. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan untuk kita masuk surga, kita harus berjanji. Pak Niko di ulang tahunnya yang ke-73 tanggal 20 Februari kemarin berjanji di hadapan Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Pak Niko? Pak Niko berjanji sesuai dengan firman dalam Mazmur 73 ayat 28. Firman di dalam Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Allah. Aku dapat menceritakan segala perbuatannya. Ya, kita menaruh perlindungan kita pada Tuhan, supaya kita dapat menyaksikan segala pekerjaannya, segala apa yang Tuhan perbuat untuk kita kepada orang lain, menjadi saksi Kristus. Dan kalau kita mau ingat yang di atas,
Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itulah janji seorang pemenang. Janji kepada Tuhan. Nggak ada seorang pun yang kuingini di bumi selain engkau. Engkau siapa? Tuhan. Kalau WL singer nih, pemusik semuanya, pasti ingat lagu ini. Ya, jemaat Tuhan juga. Kalau ingat janji ini, janji pemenang, lebih mudah kita ingat. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi. Ya, yang ku ingini di bumi. Nah, percaya. Kalau kita hanya menginginkan Tuhan, kita berjanji, kita ingat, oh Tuhan, inilah janjiku Tuhan. Janjiku, aku mau jadi pemenang. Janji seorang pemenang. Janji itu diperkatakan. Dan itu harus digenapi. Ya Bapak Ibu, baca seperti Mazmur 91. Diperkatakan. Mazmur 73 ini, kita janji pada Tuhan. Seperti gembala pembina kita, dia janji sama Tuhan. Janji seorang pemenang. Hanya Tuhan yang dia ingini. Hanya kita hanya mengingini Tuhan. Dan kita hanya ingin mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Akhirnya, di akhir firman Tuhan saat ini, intinya, jadi pemenang. Seorang pemenang pasti akan berjanji. Seperti ayat ini di hadapan Tuhan. Dan setiap kita yang mau jadi umat pemenang harus berjanji. Seperti gembala pemenang kita. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita berjanji? Ya Bapak Ibu Saudara yang jawab di dalam hati. Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk, mari kita tutup firman Tuhan ini, kita satukan hati. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami ingat-ingat Tuhan, yang menjadi firman-Mu, yang menjadi kehendak-Mu untuk saat ini, untuk hari-hari ke depan yang harus kami lakukan Tuhan. Biarlah di musim penuaian ini Tuhan, di masa penuaian yang terbesar yang terakhir ini Tuhan, di masa peperangan rohani Tuhan, kami bisa melewati ini semua Tuhan. Kami mampu melakukannya dan kami sebagai pemenang, keluar sebagai pemenang. Kami berjanji Tuhan, kami janji Tuhan sebagai pemenang Tuhan. Kami hanya mengingini Tuhan Yesus. Kami hanya ingin Engkau, kami hanya berlindung kepadamu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan, hingga kami mampu menjadi saksi-Mu, melaksanakan amanat agung di Yerusalem, Yudea, sampai ke seluruh bumi, ke ujung-ujung bumi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kuatkan kami Tuhan menghadapi hari lepas hari. Pengurapan Allah turun atas semua kami yang sudah beribadah pada pagi siang hari ini. Rawat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang sudah beribadah, yang berdoa, yang berjanji Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biar setiap anak-anak Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan memberi persembahan. Dan habis itu pengumuman. Saya persilakan untuk yang doa persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu,
Terima kasih ya Bapak untuk semua berkat-berkat-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan memberi Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Kau buka Tuhan setiap tingkap-tingkap langit Tuhan. Dan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa minimum dengan scan QR Code yang tertera di layar. Demikian, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala PDP Sylvia Wijaya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18.00 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13.00 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng pada hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 19.00 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus untuk persiapan ibadah minggu pukul 19.00 WIB. Yuk Nyembah Yuk, Jesse dan Yud GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Yud dan Jesse untuk bergabung di Instagram @jesse_um. Pada tanggal 20 Maret 2022, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8.00 WIB. Ibadah raya pada pukul 10 WIB. Ibadah akan diadakan secara online dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Berita Cool Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng, kami mengajak bagi jemaat yang belum bergabung dalam Cool supaya bergabung di Cool yang ada. Untuk informasi Cool dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan. Menara Doa Anak Rayon 1G secara online akan diadakan pada hari Rabu 16 Maret 2022 pada pukul 17.00. Kami menghimbau seluruh orang tua dapat mengarahkan anak-anak sekolah minggu supaya bergabung dalam acara doa ini. Ibadah gabungan Yud dan Jesse GBI Ujung Menteng secara online diadakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 14.00 WIB dengan pembicara Kadesi Natalia dengan tema Strength and Weakness. Kami mengajak semua anak-anak muda dan remaja bergabung bersama dalam ibadah ini. Berita member Maranatha, jangan lupa untuk membayar tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Kita akan doa syafaat. Saya persilakan untuk Ibu Erni. Haleluya. Salam saudaraku semua. Mari kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus,
Bapa, kami kembali mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Untuk kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Untuk kasih karunia anugerah-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kalau pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali Engkau kumpulkan. Kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar Tuhan boleh mengubah setiap hati kami Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu sudah mengajar kami Tuhan. Firman-Mu sudah panjang lebar mendidik kami Tuhan. Tuhan jadikan kami Tuhan. Menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan jadi anak-anak yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena Engkau Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan hari-hari kami ke depan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan pimpinan-Mu Tuhan. Kami tidak akan mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Yang senantiasa memegang tangan kami agar kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur juga Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan. Ibu Gembala kami Ibu Sylvia Wijaya Tuhan. Yang sudah Engkau pakai Tuhan jadi saluran berkat buat kami pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Di dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Oh haleluya, Engkau senantiasa memampukan hamba-Mu. Dengan pengurapan yang selalu baru Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu. Dengan penyingkapan pewahyuan yang senantiasa baru Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Berikan hamba-Mu sukacita di dalam pelayanan. Berikan hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Engkau pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga ketiga anak hamba-Mu Tuhan. Oh haleluya, berkati keluarga besar. Berkati juga Tuhan ekonomi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur terima kasih Tuhan. Untuk semua anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan. Para pelayan-Mu sudah ambil bagian pagi hari ini Tuhan melayani Engkau. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Engkau mengurapi satu persatu Tuhan. Oh haleluya, Engkau memakai lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan. Biar anak-anak yang sudah Engkau pakai Tuhan. Bahkan oh haleluya semua para pelayan-Mu Tuhan. Boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Boleh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu senantiasa. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami Pendeta Niko Nyotor Harjo. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama keempat wakil. Di dalam pelayanan-pelayanan hamba-Mu, visi-misi hamba-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan memakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan. Sampai ke bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan, oh memberikan perlindungan khusus kepada hamba-hamba-Mu. Pendeta Niko bersama keempat wakil. Tuhan juga memberkati keluarga besar. Tuhan berkati istri, anak, cucu, mantu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk Gembala Rayun 1G. Oh, Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Bersama wakil Pak Sabtu Edi. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan memberkati visi misi hamba-Mu. Oh haleluya Rayun 1G. Biar boleh mengembang ke kiri ke kanan. Tuhan pakai lebih dahsyat luar biasa lagi Rayun 1G. Boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa. Bahkan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Di hari-hari terakhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan. Indonesia membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin Indonesia Tuhan. Presiden kami Jokowi Tuhan berkati. Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin. Juga semua jajaran, semua pembantu Presiden. Tuhan memberkati mereka semua. Bahkan Tuhan semua para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah Tuhan. Mulai dari daerah Jakarta Tuhan. Gubernur kami, wakil gubernur kami. Wali kota kami Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, Pusat. Bupati Kepulauan Seribu. Semua gubernur ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia Tuhan. Oh haleluya Tuhan memberkati. Juga semua wali kota.
semua bupati, camat, lurah, sampai ke RT RW. Tuhan memberkati mereka semua, biar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan kekuatan dari Engkau, dengan hikmat kebijaksanaan dari Engkau. Bahkan setiap hati para pemimpin kami, dari pemimpin pusat sampai daerah, mereka boleh Tuhan diberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka boleh bekerja sama dengan baik. Mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh haleluya, Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia Tuhan. Biar ekonomi Indonesia Tuhan boleh stabil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian juga kami juga mau berdoa Tuhan. Oh haleluya, haleluya, untuk keamanan Indonesia Tuhan. Oh haleluya, aparat keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati mereka. Mereka boleh bekerja dengan maksimal Tuhan. Oh haleluya, berhubung dengan hari-hari terakhir ini. Banyak kejahatan yang terjadi Tuhan di Indonesia. Para pemberontak Tuhan, seperti di Papua Tuhan. Bahkan teroris Tuhan. Bahkan kriminal-kriminal di berbagai bidang Tuhan. Oh haleluya, bahkan LGBT, koruptor Tuhan, peredaran narkoba Tuhan. Oh haleluya, biarlah Tuhan aparat keamanan TNI Polri yang memakai mereka boleh bekerja sama dengan baik Tuhan, sehingga Indonesia boleh aman, boleh tentram di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk oh haleluya, oh Satgas Tuhan yang menangani Tuhan pandemi virus corona dan berbagai macam varian Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan Tuhan. Bersama tim mereka boleh bekerja sama dengan baik Tuhan. Oh haleluya, mereka boleh mengingatkan masyarakat Indonesia boleh selalu tetap mentaati semua prokes-prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan Tuhan, mereka boleh mengingatkan setiap masyarakat Indonesia Tuhan boleh menerima vaksinasi baik pertama, kedua maupun booster di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Oh haleluya, pandemi juga sudah semakin menurun. Dan doa kami Tuhan, oh haleluya, dengan kuasa Tuhan Yesus, pandemi boleh segera Tuhan terselesaikan dari Indonesia. Rantai pandemi virus corona boleh segera terselesaikan dari Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa lain juga di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk oh haleluya, tim medis Tuhan, dokter perawat Tuhan, mereka yang menangani setiap yang sakit, baik terpapar virus, baik sakit penyakit apapun, Tuhan berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, di dalam mereka menangani setiap yang sakit Tuhan, sehingga yang sakit boleh pulih, boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Doa kami juga untuk Indonesia Tuhan, di mana di hari-hari ini Tuhan, firman-Mu semakin gencar Tuhan diberitakan melalui media internet, juga melalui televisi Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu yang sudah disampaikan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Ruti sampai Pulau Miangas boleh mendengarkan berita Injil-Mu. Dari kota daerah sampai pedalaman. Dan setiap yang mendengar berita Injil-Mu Tuhan, mereka boleh berbalik kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh bertobat. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka. Karena tidak ada lain. Mau tidak mau. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Karena itu Tuhan, doa kami Tuhan. Indonesia Tuhan mengalami penuaian jiwa besar-besaran. Indonesia boleh masuk dalam oh haleluya, haleluya. Penuaian jiwa besar-besaran. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu boleh terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terlebih lagi Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, doa kami Tuhan, lawatan-Mu terjadi besar-besaran di Indonesia Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat GB Ujung Menteng yang setia Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur Tuhan. Oh haleluya, Engkau memimpin seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Engkau membimbing mereka Roh Kudus biar mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka juga boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang sakit saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sehati. Kami sepakat katakan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, mereka boleh dilawat, dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Haleluya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat, untuk setiap keluarga Tuhan, untuk setiap masalah persoalan mereka Tuhan. Mungkin masalah persoalan ekonomi Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, ada pemulihan ekonomi mereka, ada jalan keluar Tuhan untuk setiap masalah persoalan mereka. Dan kalau ada jemaat yang lemah saat ini, mereka boleh dikuatkan.
Kalau ada yang susah boleh dihibur. Dan mereka yang terikat, terbelenggu, mereka boleh dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati jemaat-jemaat GB Ujung Menteng. Boleh menjadi jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang tangguh, jemaat-jemaat yang mengenalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-puji Engkau selamanya. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Sylvia Wijaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, dengan iman percaya untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung jika engkau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita semua yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bu Gembala. God bless you. Terima kasih Bu. Kati yang sudah melayani. Semuanya, terberkati Bu Ting. Padi, makasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bu Gembala. Terima Terima kasih Bu Jenny, Pak Adi, terberkati. Terberkati. Salam sehat selalu.